Pas terang ada cahaya cut putih ke depan Pak Ujang. ya, ke depan saya. Blah. Ya udah gitu ya, berupa itu yang berenang uang lah. Pertama ada suara, kan saya bilang udah nekat kalau gitu-gitu. Jangan suara doang, saya pengen tahu wujudnya siapa, atau orang tua saya atau siapa yang mau ngasih rezeki sama saya gitu ngomong. Nah habis gitu ya, kalau memang ini dibawa sama saya, bisa dibawa ya bisa, kata kakek itu bisa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pas pisan saya ibaratnya ngedip gini, tahu-tahu di atas karung gitu anak saya yang duduk di atas karung itu, yang berisi uang. Berarti saya istighfar, astagfirullahaladzim, anak saya mau diwadalkan, kata saya. Oke teman-teman, sore ini saya akan berkunjung kembali ke rumah Bapak Ujang ini yang berada di tengah hutan kayu putih daerah Cikawung, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke rumahnya. Kebetulan Bapak Ujangnya lagi santai nih. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam. Duh, lagi ngapain Pak Ujang? Lagi duduk aja nih, Lagi duduk jemur aja. nasi kering bekas gitu ya. makan. Ini Bekas sisa makan ya, dijemur ya? ya buat apalah gitu. Oh, iya. Pak Ujang, Itu aja. mau minta waktunya kembali ini ya. Kata Pak Ujang ada pengalaman lagi. Itu pengalaman pribadi atau pengalaman nganter orang Pak Ujang? Itu sebetulnya pengalaman pribadi. Waktu saya dulu ya, bukannya saya takabur, waktu saya memang itu juga. Saya waktu itu mah enggak kerek kayak sekarang lah. Iya, berarti Pak Ujang dulu banyak harta ya, tapi hartanya bukan hasil pesugihan ya Pak? Bukan, saya hasil kerja keras ya. Cuman waktu itu saya punya utang ke bank. Utang ke bank itu saya ngutang mobil lah, mobil truk. Memang saya kan supir, profesi supir. Cuman saya pengen punya sendiri. Saya akhirnya punya duit, saya ngeridit. Pas pisan udah 1 tahun, saya sampai hampir mogok lah, si truk itu nggak kesetoran. Ya tiba-tiba ada orang tua datang, ya masih sedesa lah. Gini ngomong sama saya, Pak Ujang, kalau memang ada kesulitan, barangkali ada rezeki Pak Ujang, yuk kita berangkat. Kemana Pak? Ya terus terang aja, saya ke Pangandaran. Masih ada lah guhanya juga, ya kuncinya ada gitu di sana. Ya akhirnya saya berangkat. Waktu itu bawa uang 1.700.000 ke Pangandaran berdua. Cukup nggak? Jangan sampai kita ntar belangsak nggak bisa pulang. Nggak cukup. Akhirnya berangkat. Mobil saya dibawa sama kakak ipar saya minta izin sama istri, sama anak, sama orang tua, saya mau jarah. Itu bilangnya. Mau cari rezeki, barangkali ada rezeki saya di mana untuk bayar utang, untuk nambah lagi mobil tadinya. Ya akhirnya nggak lama lagi, waktu itu berangkat subuh dari rumah jam 4 lah. Ya habis sholat subuh lah waktu itu. Berangkat langsung naik bis ke Ciawi, dari Ciawi langsung jalan puncak ke Tasik. Nah habis gitu nyampe ke Kuncen itu, ke daerah lewat Pangandaran itu nyampe jam 9 malam berangkat subuh. Ini maaf Pak Ujang motong ya. Ini pengalaman ini pada tahun berapa atau sekitar tahun berapa Pak Ujang? Itu udah 17 tahunan lah. Oh udah 17 tahunan. Lebih. Sekarang anak saya udah punya anak 2, berarti udah 23 tahun lah. Oh jadi ini kejadian atau pengalaman Pak Ujang 20 tahun lebih yang lalu. Iya lebih tahun, soalnya anak saya udah punya anak sih. Abis gitu ceritanya nyampe jam 9 saya sampai ke guru kunci di sana. Terus saya tanya, ada apa sama kuncen itu mah Pak Aceng mah? Ya, saya mah belum. Gini Pak, saya mau cari rezeki, barangkali ada rezeki saya dari sini yang halal, yang bisa untuk
usaha. Memang dikenakan saya sekarang lagi kepepet, punya utang ke dealer, barangkali ada rezeki saya. Kata Pak, kalau memang mau pedih, mau perih, kuat makan 3 hari 3 malam di dalam gua itu, insya Allah kebanyakannya ada yang hasil. Ya udahlah Pak, saya nyoba. Nah terus saya ditanya sama Pak Kuncen, wadalannya hari apa? Saya bilang kan wadalan saya hari Kamis, kata saya. Oh iya bisa, jangan hari Jumat, takut ada apa-apa di dalamnya, kata Pak Kuncen. Ya akhirnya saya, ya udah kalau memang itu besok masuk malam, kuat, nggak makan nggak minum, paling lama 3 hari 3 malam, insya Allah Pak. Memang saya kalau memang betul ada rezeki saya diusahakan. Dikuat-kuatkan. Nah dikuat-kuatkan. Ya akhirnya saya nggak bawa air, nggak boleh puasa lah. Saya mati geni ibaratnya 3 hari 3 malam. Di dalam guha. Malam Rebo masuk, malam Kamis, malam Jumat jam 12 perkiraan ini mah ya. Dah soalnya tengah malam kan di dalam itu nggak bawa jam, nggak boleh bawa apa. Dah dulu mah belum ada HP, belum ada apalah. Jadi nggak bawa penerangan. Ya akhirnya saya dimasukin ke dalam guha. Cuman guha itu bukan lurus, tapi dia mau ke bawah. Guhanya ke bawah. Ke bawah. Tanah berarti ya, jadi ini di pinggirnya laut. Pinggir laut. Pinggir laut. Jadi ada lubang. Langsung saya masuknya juga dibawa sama wakilnya kunci itu. Pelan-pelan Pak Ujang katanya turunnya. Habis dari bawah itu udah turun kira-kira 10 meter ke bawahnya. Ya sekarang juga masih terbuka lah guhanya, masih ada. Penerangan ke dalam gua? Enggak, bawa itu aja, bawa si wakil kuncian bawa senter. Bawa senter, langsung disenterin saya. Nah waktu itu di dalam itu ada 4 orang di dalam itu. Oh, udah ada 4 udah ada 4 itu kan luas banget. Di dalamnya itu ada air untuk wudhu, untuk misalnya itu ada untuk mandi ada di dalam itu. Kayak apalah gitu, enak, luas, kayak luas di dalam itu. Saya sampai tengokin, waduh mewah banget, terus di center karaoke. Nah habis gitu saya ditetapkan sama itu ngadepi sesaji lah seadanya gitu. Ya udah Pak Ujang di sini tungguin, barangkali ada rezeki Pak Ujang yang halal, yang bener-bener yang dipinta sama Pak Ujang. Saya mah terus terang kan pertama ya ke orang tua, terus ke Allah, ya udah minta saya yang bersih lah. Berarti di dalam gua itu bacaan-bacanya bacaan wiridan? Enggak wirid, enggak apa. Enggak diem, suruh diem aja, yang penting jangan tidur. Jangan, berarti melek. Melek nggak boleh tidur. 3 malam. Iya, 3 hari 3 malam itu nggak boleh melek, nggak boleh tidur. Pokoknya sekuat-kuatnya, dan mau bacaan juga boleh. Ya mau dikir, mau apa itu boleh. Cuman di dalam hati kan ada orang. Sampai yang penting jangan tidur aja. Yang penting melek. Sampai saya bawa cabe cengek kecil biar tidak ngantuk. Diginiin. Biar pedih. Jadi kan jadi terang terus sampai gitu saya pengennya. Nah akhirnya malam Kamis nggak ada apa-apa. Kan perasaan tuh udah berapa bulan di dalamnya, baru 1 malam juga nih di guha, nggak minum nggak apa, perut udah kayak apa. Udah kalau memang ada rezeki saya berarti saya hasil, kalau enggak ya memang udah nggak ada rezeki saya. Dari yang di sini yang ngasihnya. Akhirnya malam Kamis nggak ada apa-apa, nggak ada suara apa, nggak ada yang nyamperin. Malam Jumat malam Kamisnya nggak ada, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat. Pas malam Jumat ya pokoknya nggak bawa jam kan, ya sekitar lah itu mah tengah malam pasti dah jam 12 perkiraan, tahu jam 10 misalnya nggak bakalan ya, paling udah jam 12 ke sana. Ya akhirnya ada cahaya, tapi di sekubung saya aja, yang di sebelah situ mah nggak kelihatan orang-orang yang 3 itu. Berarti hanya kelihatan sama Pak Ujang sendiri. Iya, yang kelihatan mah saya aja. Jadi terang di tempat duduk saya. Kan saya duduk gini, pakai koran. Gini. Nah habis gini, terus saya terang. Pas terang ada cahaya. Cut putih. Ke depan Pak Ujang. Iya, ke depan saya. Blah! Saya terus nggak baca-baca apa-apa, saya nggak. Diam aja, dah nggak boleh kata kuncen. Kalau memang udah ada gini-gini, jangan baca ayat kursi apa, jangan. Apa kulhu apa, jangan, pokoknya ayat-ayat Quran dilepas dulu kata Pak Kunci itu waktu mau masuk. Ya udah gitu, ya berupa itu yang berenan uang lah, udah masa batu makan, udah ngentepnya kan. Jadi 5 numpuk, nimpa. Karungnya putih itu kayak gini,
cuman nggak ada merek inian, nggak ada Polos putih aja, gitu. polos. Karungnya karung gini. Nah kayak gini aja nih, putih, Polos ya. polos. Saya gini aja. Pas udah gitu, pertama ada suara. Kan saya bilang udah nekat kalau gitu-gitu. Jangan suara doang, saya pengen tahu wujudnya siapa, atau orang tua saya atau siapa yang mau ngasih rezeki sama saya. Saya gitu ngomong. Ya akhirnya jumeneng kakek-kakek. Ya ini kakek katanya. Ya udah Pak kakek, ini apa? Ya itu kan kamu yang pengen kamu. Nah kata dia. Nah abis gitu ya kalau memang ini dibawa sama saya, bisa dibawa, ya bisa. Kata kakek itu bisa, tapi ada syaratnya. Kata Pak, apa syaratnya? Pas pisan saya ibaratnya ngedip gini, tahu-tahu di atas karung gitu anak saya yang sampai sekarang yang udah punya anak 2 itu duduk di atas karung itu Yang berisi uang, berarti uang lah gitu kan. Nggak kelihatan terus aja tahu uang tuh apa, makanya ada saya mintanya kan uang, berarti uang. Jadi berdiri anak saya bilang gini, 7 tahun itu teko jadi pinter ngomongnya. Pak, emang betul apa butuh, nggak tega sama. Saya nggak jawab, saya istighfar, astagfirullahaladzim, anak saya mau diwadalkan, kata saya, mau ditumbalkan. Ya akhirnya hilang, uang hilang, kakek hilang, anak saya hilang, nggak ada. Nah begitu mengucapkan istighfar gitu. Istighfar saya terus terang aja, astagfirullahaladzim, anak saya mau ditumbalkan, nggak mau lah saya gituin, langsung hilang, langsung gelap lagi. Cahaya nggak kelihatan lagi, cahaya hilang begitu ya. Saya nunggu pagi itu kan udah bilang kuncen kalau udah 3 hari malam besoknya pasti dijemput sama anak buah kuncen. Ya akhirnya ada yang jemput sekitar jam 7. Saya dijemput, udah Pak Ujang, enggak nanya ada apa Pak Ujang, enggak, dia udah tahu, padahal udah bilang ke kuncen. Pas pisan saya dijemput kan dari rumah kuncen itu kan pakai motor, saya dibonceng jauh dah dari gua itu, jauh Pangadaru, langsung saya dibonceng pulang. Pas masuk saya bilang assalamualaikum sama kuncen, dan saya pulang mah masih nunggu nggak pulang. Saya dimarahin sama Pak Kunce itu. Kamu katanya jauh-jauh, katanya tadinya mau rezeki udah dikasih malah ditolak. Aduh Pak Kuncen, saya pengen rezeki kan nggak bilang Pak Kuncen, kata saya. Tadinya kalau memang ada yang ngasih rezeki tapi anak kamu dimakan, saya nggak bakalan mau Pak. Justru saya nyari harta itu sampai sekarang ini Pak, saya justru untuk ngebiayain anak itu, untuk bayar utang, untuk memang waktu itu rumah punya di Bogor kan. Jadi untuk saya bayar utang, untuk modal, untuk biaya anak saya sampai jadi orang. Jangan kayak saya sekolahnya pengen atas, cita-cita anak saya pengen jadi dokter waktu itu. Jadi saya kan otomatis nyari. Tiba-tiba anak saya mau dimakan, ibaratnya mau dimakan lah, saya bawa uang, saya nggak mau Pak Kuncen. Marah, saya dimarahin. Ya akhirnya saya sampai uang itu nggak punya, Mas, 100 perak pun nggak punya, berdua sama Pak Aceng. Pas mau pulang. Iya pas pulang kan 1.700.000, 1.300.000, yang 400 sudah habis tuh, pakai makan di jalan, pakai ongkos. Jadi pas nggak punya uang 10.000 atau 1.000 juga nggak punya. Itu berdua sisanya kemana Pak? Kan dipakai beli saja sama Pak Kuncen. Iya. Dikasihin 1.400.000 biayanya. Ya. Jadi yang 300 sudah habis apa ongkos. Waktu makan masih murah, naik Sony lah dulu itu kan, ke Pangandaran sana naik Sony. Nah, bisa juga masih muda itu masih. Nah, akhirnya saya sampai omong-omongan sama Kuncen, akhirnya saya dikasih 200.000 sama Pak Kuncen untuk pulang. Nah pulang itu, sedangkan 200.000 teh kalau memangnya naik ojek dikasih pulang teh waktu itu maghrib disuruh pulang. Dan dari keluar dari pagi itu saya langsung dimarahin terus. Akhirnya saya mikir tidur dulu, capek, dikasih bubur dimakan sama saya sama istri Mak Kuncen itu kan. Abis ini dia kasih bubur, saya makan bubur dulu, udah ada tenaga. Abis maghrib saya sampai dimarahin, langsung dikasih duit 200, langsung disuruh pulang sama Pak Kuncen itu. Udah pulang sekarang. Sedangkan pulang itu kalau naik ojek itu 100.000 sampai ke jalan naik bis itu jauh. Akhirnya saya jalan kaki Mas, berdua.
berdua tuh? Berdua itu perkiraan jam 7 saya berangkat pulang, sampai ke tempat bus itu jam 2 jalan kaki. Lama ya, berarti jauh ya Pak? Sampai saya perasaan nangis, sampai nangis, Pak Aceng sabar, belum ada rezeki saya, tapi saya bukan nggak ada rezeki, tapi ini rezekinya bukan dari Allah, dari setan kata saya, ya gituin. Nah akhirnya terus saya ada bis, nah akhirnya pulang. Saya habis pulang itu nyampe lagi jam 9 malam ke Bogor, berangkat malam sampai malam lagi. Nya itu pun ongkos waktu itu cuma nyampe Ciawi Mas, uang itu. Dari Ciawi memang saya kan profesi supir ya. Iya. Jadi saya akhirnya numpang ke kampung saya itu sama temen. Karena banyak saudara. Di jalan itu udah memang saya profesinya supir, jadi supir bis apa jadi saya udah dikerjakan, jadi kena minta rokok lah, saya minta makan gitu di terminal itu. Terminal Beranang Siang Bogor. Nah habis gitu saya pulang terus langsung tidur. Saya nanya dulu, Mi, saya bilang ke istri saya, mobilnya dibawa saha, dibawa siapa? Biasa dibawa Pendi, di kakaknya dia, istri saya. Ya udah syukur dipakai narik mah kata saya kan gitu. Takut nongkrong 3 hari 4 hari enggak cina narik. Udah setor belum kata istri saya. Ya soalnya 4 hari lagi setor mah. Mi cetek dealer ya ke bank. Nah habis gitu udah saya bangun tidur udah berapa jam lah. Saya tanya sama istri, Mi, waktu malam Jumat Nurul pakai baju apa tidurnya? Nggak pakai baju, pakai kaos kutang doang sama sempak ini nih lagi udah dicuci katanya. Pink warnanya. Oh iya udah benar. Berarti benar itu. Benarnya akhirnya anak saya itu sakit enggak, waras enggak. Pulang saya itu kayak stres. Sepertinya masih di sana. Masih di sana lelembutannya. Akhirnya sama saya dibawa ke dukun, diobati. Oh ini mah Pak ada yang bawa anak ini cara lembutannya belum pulih. Ya akhirnya dijampe, pas pagi biasa lagi, normal lagi. Ini mah ada yang bawa jauh katanya. Oh memang ada karik Pangandaran. Gitulah cerita saya Mas. Pedihnya makanya sampai sekarang pun saya itu cerita itu saya udahlah sekarang mendingan tani aja. Jadi semua juga benar-benar kata saya juga kemarin yang video kemarin itu janganlah gitu. Memang ini mah bukan cerita sekarang, cerita dulu. Cerita 20 tahun yang lalu. Iya 20 tahun. Pokok anak saya dari 7 tahun sekarang udah 23 tahun udah punya anak. Anak saya udah punya suami. Itulah saya pengen anak perempuan. Pengen itu namanya Nurul, cantik, terus terang aja bapaknya jelek gini, ibunya jelek, tapi anak saya jelek. Itu cita-cita pengen jadi dokter. Tapi alhamdulillah sekarang pun anak saya jadi bantu dokter puskesmas lah gitu kan. Tapi sampai kadang-kadang ya di pabrik, kalau di Pokariswet lah, bukan pabrik Pokariswet pada tahu lah. Teman-teman kita pada tahu Pokariswet itu di daerah Bangkong Reang, Cicurug. Benda Pokariswet nggak ada lagi di daerah Sukabumi, Cicurug, Bogor itu Pokariswet itu kadang-kadang anak saya kerja di situ. Perusahaan Jepang kan mahal gajinya juga. Dan memang ijazahnya alhamdulillah sampai SMA anak saya. Gitulah ceritanya Mas saya. Ya mungkin Pak Asep pesan Pak Asep buat teman-teman di luaran sana yang ini. Pokoknya mah gini aja, pesan-pesan. Ya kata saya juga dari kemarin udah pesan-pesan. Ini sekali lagi pesan-pesan. Udah janganlah, apalagi sekarang itu juru kunci itu. Dulu mah bener, tapi sekarang bukannya saya menghina ke juru kunci. Sekarang mah kadang-kadang banyak penipu. Banyak ngaku-ngaku bisa, guha siapa dipakai. Kan sebetulnya kalau memang jadi kuncen itu pegangan guha atau gunung itu masing-masing kan. Iya. Tapi sekarang mah ngaku-ngaku ini saya kuncen, akhirnya ketipu banyak lah sekarang ini. Hanya ngaku-ngaku aja, tahu-tahu dibuang kemana, itu janganlah. Pokoknya teman saya pun belum lama ada yang dibuang, diambilin motornya, bawa motor, akhirnya kan gitu. Ketipu banyak yang ketipu ini. Sekarang ini juga teman saya suka nelpon waktu saya pegang HP, aduh Pak Ujang gimana saya
Jangan, kata saya. Mending kamu biasa di bangunan, biasa bawa mobil, nggak ada semua cerita. Apalagi kamu kayak macam saya pengen ada rejeki yang dikasih, itu nggak bakalan tetap anak kamu. Kamu mau? Harus ada tumbal. Iya, kamu mau anak yang paling kesayangan itu diambil, terus dimakan duitnya, berarti kamu makan anak, makan jeridah anak kamu. Kata saya gitu. Oh iya, jadi istighfar. Alhamdulillah teman saya dikasih saran sama saya, jangan. Ya Pak Ujang pengalaman udah kesana. Iya, kalau saya itu betul-betul dari dulu sampai kemarin itu saya masalah kekayaan itu, tapi nggak ada. Tetap ujungnya nyawa. Yang cepat itu anak, orang tua, ibu itu cepat. Kalau punya ibu, punya anak itu pasti anak yang kasih sayang. Tetap ibu, kebanyakannya ibu sama orang tua yang diambil duluan itu. Kalau pesugihan itu ya, kalau cuman saya itu kan maunya juga tadi udah dibilangin, mau juga si juru kunci itu nggak terus terang dari awalnya kamu pasti dapat, tapi anak kamu hilang. Saya nggak bakalan mas buang-buang uang, mending pulang dipakai ke dealer, ongkos duit pakai bayar, akhirnya ke dealer jadi kurang lagi kan setoran, jadi pakai berangkat. Gitulah mas ceritanya. Janganlah saudara-saudara, teman-teman yang dimanapun adanya, jangan. Cerita saya pedih semua, makanya saya sekarang ada di hutan ini. Saya malu lah mas, pulang ke Bogor itu malu, sampai anak nelpon yang udah gede, pengen saudara, pengen ketemu. Kakak saya meninggal, saya malu. Memang tadinya saya terus terang aja bermobil lah, tapi sekarang baju juga yang murah, yang penting saya kadang-kadang dapat minta. Bukan nggak kebeli, ada duit untuk beli, jauh lah ke Kadipaten dari sini. Jadi makanya saya seadanya aja. Paling saya kalau beli gemuk, beli obat dikasih sama toko, wah dipakai itu aja. Saya sebetulnya bukan nggak punya harta, bukan harta saya di Bogor ada ya anak saya harta kan itu, tapi saya malu sama anak. Masa dulu mau pakai sepatu, sekarang pakai sandal jepit, itulah saya. Sedangkan bekas istri saya masih kaya, masih deket gitu ibaratnya kan, malu. Jadi udah aja lah sama di sini, mati pun di mana sama sih mati gitu aja. Malam juga telepon anak saya, lebaran disuruh pulang, tapi saya tetap nggak mau. Saya betah di sini, betah lah gitu aja. Di daerah hutan ini betah bener-bener gitu. Ya pada intinya kalau kita pengen harta, pengen kekayaan, jangan ke tempat-tempat begitu. Janganlah, mendingan kita minta wirid ke Allah itu tetap mesti kita ikhtiar. Kalau hanya minta wirid sampai gepeng bujur pantat ini nggak bakalan datang. Tetap kita ikhtiar, doa, tapi tetap kita sambil usaha. Alhamdulillah pastilah ketemu. Ya, itu jelas, jalan dari mana aja. Yang jelas pengalaman Pak Ujang hanya sebagai gambaran aja. Iya, gambaran. Bahwa seperti itu, dan janganlah pokoknya mah jangan ditiru. Soalnya saya ini bukan cerita senang, bukan cerita bohong, itu cerita sejelasnya. Saya pengen jadi orang tadinya, tapi pengen yang enteng lah. Tapi bener-bener nggak ada yang enteng itu mas. Harta itu berat nyarinya. Ibaratnya kita nggak sekolah pengen kaya, pengen kerja di pabrik nggak bakalan bisa. Udah kayak gitu aja. Ya, jadi kalau memang pengen kerja di kantor, berarti kita ijazahnya mesti tinggi. Tapi kalau hanya SD pengen kerja di pemerintah, udah nggak bakalan bisa kan. Gitu aja prinsipnya gitu. Seperti itulah kisah saya yang pedih itu. Jangan ditiru, jangan diikutin, jangan didatangi. Kalau memang mau didatangin, kalau memang mau buang-buang uang, mending kasih sama saya. Tapi saya kasih tahu tempat bekas saya, siap saya. Kalau mau ngasih tahu tempat bekas saya, bokat saya bohong atau cerita, ayo. Tapi sekarang Pak Kuncennya udah mati, digebugin orang, dibakar Pak Kuncennya itu. Saya tahu di sana. Karena menyesatkan. Ya nipu, ya menyesatkan, terus nipuan dari kesini mah kata teman saya jadi nipu terus. Biaya juga sampai 7 juta, 8 juta itu nggak ada. Bisa kaya instan. Nah, jadi nggak ada. Nah teman-teman, jadi kata Pak Ujang sekarang katanya bahwa si Pak Kuncen itu ternyata si penipu ya. Ya penipu. Ngomongnya bisa cepat kaya, bisa ternyata dia hanya sebagai modus saja. Iya, modus aja. Jadi ternyata tetap anak kita, orang tua kita. Dia itu cuman bohongnya gitu aja. Nggak ada apa-apa di dalam, pasti ada yang ngasih. Tapi tetap imbalannya orang tua, ibu kita, anak kita lah yang paling tersayang. Masa kita maupun orang tua ibaratnya gila juga tetap sayang orang tua. Kalau nggak ada orang tua berarti nggak ada kita. Tetap kan sayang. Ya itu akhirnya ditumbal.
Ibu pun ibaratnya sampai kakinya yang ada, tetap kan kita disayang dah ibu kita. Dah kalau nggak ada ibu mah nggak ada kita, tetap disayangi. Cuman waktu itu nggak minta orang tua saya, apalagi kalau orang tua saya mau, waduh saya udah gila lah, nangisnya pasti gila. Anak pun saya sampai stres. Anak saya pun dibilang tadi sampai sembuh enggak, kayak stres 1 minggu itu sampai saya ke dukun. Padahal lemutannya udah di sana. Itulah. Iya. Ya alhamdulillah waktu itu saya masih istighfar, akhirnya hilang ya, anak saya sampai sekarang punya anak, alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Saya pun alhamdulillah. Itu senang di sini gitu aja. Ya udah bilang saya itu nggak punya rumah tapi tetap senang. Dari video kemarin yang saya ceritakan, memang saya banyak lah cerita saya itu. Sampai masih ada cerita saya terus teman-teman, masih ada kepedihan saya sampai jadi gembel saya itu masih ada lah cerita saya, masih dari tadinya bawa mobil ke daerah Jawa sampai jadi nyapu bis, itu saya cerita saya masih ada itu. Gampang ntar mungkin untuk nantinya ya. Iya, untuk nantinya kalau memang berikutnya ya pedihan saya gampang, ntar lihat aja di video ini, ntar juga ada si Mas, saya ceritakan lagi kepedihan saya itu. Saya bukan cerita nipu, bukan cerita bohong, itu cerita saya, bukan ngada-ngadain, bukan ngomongin orang, cerita saya pribadi. Saya nyari harta yang katanya enteng tapi ternyata berat. Yang jelas jangan ditiru, jangan kesayang-sayang modal lah. Apalagi sekarang sedetik ongkos mahal. Dulu mah saya sampai ngikut truk ibaratnya boleh, tapi kan anak-anak sekarang mah nggak bakalan sampai ngikut truk. Apa pengen nyampe ke tujuan, abis pengen nyampe pulang, pengen nyampe nyambung naik truk, itu saya udah dialami itu apa aja. Tapi tetap enakan gini aja, tani nih, nandur padi, nandur semangka, makan kayak liwet gini kayak sama asin, aduh seneng banget saya gitu aja ya. Sekian. Oke, Pak Ujang, terima kasih banget sudah bercerita pengalaman pribadi ini ya. Iya. Pengalaman datang ke suatu tempat dengan tujuan pengen nyari rezeki dari Allah. Mencari rezeki ya. Nyari rezeki. Kata orang gitu kan. Dan Pak Ujang datang ke tempat tersebut, ternyata bukan rezeki yang didapat, malah celakanya dalam artian mencelakai anak sendiri ya Pak Ujang ya. Dan teman-teman jangan ditiru ya, yang jelas jangan bersekutu dengan setan ataupun iblis ya untuk mencari kekayaan. Mari kita cari kekayaan, cari harta dengan jalan yang benar, dengan jalan yang halal lah, yaitu bekerja keras tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan saudara, tanpa merugikan keluarga ya. Oke, videonya sekian saja, kita jumpa di video berikutnya.